Silakan Pak. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi akbar, al-wahidul qahhar, al-azizul ghaffar, arsala rasulahu bil huda wa akhbar, wa anzala al-Qur'an al-karim fihi 'iddatu wal ibar, wa qala fi suratil kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Silakan, masih ada kursi ya, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para jamaah pengajian Warkop Ero-Ero setiap Ahad pagi yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah karena kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat di tempat yang insya Allah semuanya tujuannya baik, yaitu sudah sholat subuh sama-sama menuntut ilmu di Warkop Ero-Ero. Jadi itu insya Allah tujuan tak semua seperti itu. Meskipun nanti ada tambahannya kopi, susu, ada teh, ada snack, ada yang bisa dibawa pulang, ada tidak. Amplop. Oh, ada jamaah ada amplopnya. Karena kalau amplop undangan yang ada. Amplop undangan. Karena kalau ustaznya tidak ada. Iya, tidak ada. Oh, sudah kalau mulai pekan ini. Ya, kita bersyukur kepada Allah karena kita dipertemukan lagi insya Allah dalam keadaan yang baik, ya, dalam keadaan istiqomah, karena kita berharap dari setiap amal yang kita kerjakan di dunia ini itu semuanya istiqomah, ya. Karena sebaik-baik amal yang kita kerjakan adalah yang istiqomah, meskipun mungkin sedikit. Misalnya ikut pengajian seminggu sekali tidak apa-apa, Ji. Meskipun masjid-masjid di dekat rumah tak, masjid sana ada pengajiannya malam ini, masjid sini ada juga pengajiannya malam lain. Tidak apa-apa, enggak kita ikuti semuanya. Tapi kalau ada pengajian seminggu satu kali kita ikuti, istiqomah minimal seminggu satu kali, jangan ditinggalkan. Kalau kebetulan bilang, mohon maaf Ustaz, saya lagi keluar kota, ndak bisa ikut pengajian di Ero-Ero. Sebagai gantinya, supaya satu pekan itu ada ikut pengajian, cari di masjid mana yang ada pengajiannya. Oh, Masjid Hidayatullah malam Ahad, oke. Atau Masjid Musabihin, Masjid Ar-Rahman, cari Masjid Multazam dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang mengajarkan ilmu kepada kita, sehingga mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang juga istiqomah dalam mengikuti ajaran dan syariat yang beliau ajarkan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau tanya dulu, pertemuan terakhir kita baca doa apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Istiqomah dalam ketaatan. Jadi yang belum hafal doanya jangan dibuang kertas tak kemarin. Oh, laminati. Nggak hafal. Tapi kalau sudah hafal, bakar gitu kertas supaya tidak terinjak-injak, karena di situ ada lafaz ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang mungkin pertemuan sebelumnya dengan saya belum hadir, jadi pertemuan itu kita singgung surat Ali Imran ayat 8. Ada satu potongan doa di dalam surat Ali Imran ayat 8 itu
yang berbunyi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk, dan berilah kami karunia dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau maha pemberi. Ada kisah kemarin saya sampaikan itu, bagaimana istiqomah, bagaimana hidayah penting sekali. Seorang muazin manjat mau pergi azan, tapi ternyata lihat cewek cantik, nah tinggalkan azannya, pergi nadatangi, ternyata cewek cantik itu bukan orang Islam. Yang Nabi bilang itu muazin, apa yang bisa aku kerjakan supaya aku dapat, Ki? Dia bilang, iya. Jadi akhirnya bilang, sudah, tinggalkan Islam. Akhirnya tinggalkan Islam. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada pagi hari ini nanti belajar satu doa lagi, merenungi satu doa, ya, yang juga ada di dalam Al-Quran, yang juga awalannya Rabbana. Ya, sama-sama Rabbana. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu, kita semuanya ini, sadar atau tidak, akan kita buka jati diri tak di hadapan Allah ketika kita berdoa. Ya, akan kita buka identitas tak di hadapan Allah, kecondongan tak, kecenderungan tak ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, kan Allah bisa nilai, oh ini sanging dunia jina minta. Itu kan langsung kelihatan jati diri tak di hadapan Allah. Mungkin kalau manusia yang lain tidak nak tahu, Ki, karena kecil suara doa tak, bisi-bisi, Ki, ya Allah, kasih lulus anakku PNS, ya Allah. Ya Allah, kasih banyak bonusku bulan ini, ya Allah. Apa? Yang diangkat istri, Pak. Kak, kita duniawi sekali betul. Masih ada jodoh. Itu Pak Amir cari jodoh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang ketika kita berdoa kepada Allah, bisa kita lihat kecondongan hati tak dengan seberapa banyak permintaan tak terhadap sesuatu. Kalau yang kita minta sanging dunia terus, itu identitas tak. Oh, ini hatinya ini condong ke dunia terus ini. Tidak pernah meminta kebaikan untuk akhiratnya. Makanya hikmahnya, Pak, ketika doa itu dibuat oleh kita, itu coba lihat, mungkin kalau jujur, Ki, jujur-jujuran, Ki, kalau doa itu dibuat sama kita sendiri, coba lihat muatannya, lebih berat ke dunia, kepentingan dunia atau akhirat, Pak? Ya, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan bisa naik jabatanku, naik pangkat. Itu dunia lagi. Ya Allah, mudah-mudahan bisa Kak beli motor baru, karena ini anakku sudah mulai juga bisa pakai motor sekolahnya. Dunia lagi. Itu kalau dibuat sama kita sendiri. Tapi coba kita renungi doa-doa yang diajarkan oleh Al-Quran, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu lebih condong kepada keperluan tak nanti di akhirat sebagai negara yang kekal Ki nanti di sana, atau paling tidak minimal seimbang antara dunia dan akhirat tak. Lihat nih, coba renungi doa yang diajarkan sama Nabi Muhammad, ya. Allahumma, contohnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rizki yang thayyib, wa amalan mutaqabbala, yang amal yang diterima. Muatannya semua, amal tak diterima, yang sifatnya akhirat. Atau dalil, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa',
wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk, wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, wa min du'ain la yustajabu laha, dari doa-doa yang tidak pernah engkau ijabahi. Kan semuanya itu muatannya akhirat, Pak. Doa juga, bahkan ketika kita minta Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Coba minta Ki supaya itu anak istri tak menjadi penyejuk mata, tapi disertakan ya Allah jadikan kami sebagai imamnya orang-orang bertakwa. Kepentingan akhirat lagi. Ya, jadi itu lihat karakter doa. Jangan sampai kita kemudian berdoa, kemudian lupa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian doa versi tak sendiri, yang itu semuanya tendensinya duniawi. Jangan Ki. Makanya itu termasuk berpahala orang yang hafal doa-doa ma'thurat. Doa-doa yang memang ada teksnya di dalam Al-Quran atau ada teksnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita masuk di sini, di judulnya, meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi sebenarnya saya mau lagi printkan Ki itu doa, tapi hafal semua, bilang Pak Haji hafal semua nih. Ya saya yakin juga hafal semua. Karena ya sisa diamalkan mami Pak Haji ya. Karena Nabi bilang orang tua tak ini doa sapu jaga. Iya kan? Jadi insya Allah hafal semua. Jadi sama-sama kipalet. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kebaikan di dunia, atau berilah kebaikan untuk kami di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan untuk kami kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari api neraka. Jadi doa ini cocok kalau Nabi bilang orang tua tak doa sapu jagat. Karena ada semua nih. Dunianya ada, akhiratnya ada, minta Tommy juga dilindungi dari api neraka. Jadi jangan lupa doakan, praktekkan ini. Ini surat apa Pak, Bu? Ini surat Al-Baqarah ayat 201. Ya, ini supaya kita bisa lihat bahwa ini ada di dalam Al-Quran. Jadi insya Allah kedepannya ini sudah dua doa yang kita amalkan, renungi. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan 38 pertemuan berikutnya kita bahas satu-satu doa yang diawali Rabbana di dalam Al-Quran. Jadi saya ambil dari buku ini. Ada buku ini 40 doa yang diawali dengan Rabbana yang ada di dalam Al-Quran. Ini yang kedua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Sepakat Ki, apa maksudnya? Kebaikan di akhirat. Oh, belum pikiran ini. Saya kira sudah sepakat Miki. Jadi para ulama ketika menafsirkan doa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, itu maknanya cuma satu Pak, surga. Jadi ketika kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu artinya ya Allah di akhirat nanti satu surga.
wa qina adzabannar. Lindungi saya dari neraka ya Allah. Nah, yang kedua ini, teks pertama, wa fid dunya hasanah. Ya Allah, karuniakanlah kebaikan untukku di dunia. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, Bu. Apa yang dimaksud kebaikan di dunia? Banyak versi nanti ini. Coba mulai dari Pak Amir. Apa mungkin Pak? Kesehatan badan. Kesehatan badan. Ya. Ada versi lain? Kelapangan dunia gitu. Ya, kelapangan rizki. Kesehatan kantong, kesehatan ya. Finansial, lapangan rizki. Kesenangan jiwa. Kesenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Teman baik. Kesehatan. Ini kayaknya masing-masing sesuai keluhan tak ini. Apa masalah tak kita sebut? Atau jodoh yang baik, bilang jangan-jangan ini pasangannya di rumah nasabnya. Kebahagiaan hati. Kebahagiaan hati, gelisah terus gini Pak ini belakang. Ya. Terpeliharanya iman, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika para ulama menafsirkan ayat doa ini, itu mereka semua satu kata tentang makna fil akhirati hasanah, yaitu sama dengan surga. Tapi kemudian ketika mereka menafsirkan tentang fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, sama seperti yang kita sebutkan tadi, macam-macam. Tetapi jangan kemudian diartikan hanya semata fid dunya hasanah itu kesehatan dompet atau kesehatan finansial atau dapat rezeki yang banyak. Karena ternyata ini menarik nih. Karena ternyata kalau kita manai fid dunya hasanah kemudian dengan mendapatkan kekayaan yang banyak di dunia, itu tidak bisa dikatakan benar. Kenapa? Karena ternyata ketika Allah sudah membenci suatu kaum, ini peringatan ya. Ketika Allah sudah membenci suatu kaum, suatu hamba, maka dia nak semua itu dunia, nah bukakan semua pintu-pintu dunia, ambil, dapat. Ini ada proyek, dia lagi laptop proyeknya. Ketika ada lagi, dia lagi dapat semuanya. Tapi bukan berarti Allah mencintai hamba ini. Kenapa? Karena ketika dikasih terus dunia, nanti kemudian langsung Allah hukum orang itu bagtatah. Tiba-tiba langsung kemudian membuat kaget. Astagfirullahaladzim. Baru bisa sadar, ternyata semua yang nak kasih ke Allah selama ini bukan karena nak sayang Kak, karena nak benci Kak. Sama itu kalau ada tikus Pak Bu mau ditangkap, baru ada perangkapnya di sini. Nah, dikasih di sana itu tikusnya, dikasih itu potongan makanan tuh ikan, kasih. Mendekat lagi, kasih. Jangan kira bilang itu tikus disayangi. Ya, karena ada perangkap di sini mau dihukumi, perangkap yang bisa jadi begitu kena langsung mati. Ya, ini renungan. Ketika kita memanai bahwa kebaikan di dunia itu hanya semata-mata kita diberi kekayaan, tidak. Maka menarik ketika Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menafsirkan doa fid dunya hasanah. Beliau mengatakan dari banyak penjelasan makna fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, yang paling cocok yang kita renungi adalah maknanya ketika kita diberi kemampuan untuk menuntut ilmu, memiliki ilmu agama, kemudian kita diberi kemudahan untuk beramal soleh. Dua itu. Ya mungkin kesehatan itu masuk, kesehatan. Termasuk kesehatan mata, masuk juga. Tetapi yang paling penting ketika kita berbicara kebaikan di dunia, Allah mudahkan kita menuntut ilmu, Allah mudahkan kita untuk beribadah atau beramal soleh. Dua ini, ya. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Karena ilmu yang buahnya manis itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau taat mikir sama Allah, apalagi dicari? Ya, apalagi yang dicari? Ketika kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau ini dunia, mau kuasai ini dunia, hendaknya memiliki ilmu. Wa man aradal akhirah, dan siapa yang mau selamat sejahtera nanti di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu juga. Wa man aradahuma, dan siapa yang mau menguasai dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, begitu juga tidak lepas dari ilmu. Tetapi menariknya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man yuridillahu khairan yufaqihuhu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, yufaqihuhu fiddin, maka dia dipahamkan dengan ilmu agamanya. Jadi saya berpikir begini Pak, dengan hadir tak di pengajian ini, itu ada satu tanda Allah mengharapkan kebaikan dari diri tak. Kenapa? Karena memudahkan ki untuk mendapatkan ilmu agamanya. Ya, jadi mudah-mudahan itu menjadi motivasi dari kita untuk senantiasa rajin mendapatkan ilmu dan beramal soleh. Kenapa? Karena itu tanda dari kebaikan di dunia tak. Nah, sebenarnya ada pembahasan lain lagi penutup. Ketika dalam riwayat Imam Ahmad, ini coba kita lihat di mana posisi diri tak. Jadi Rasulullah membagi manusia dalam pusaran ilmu dan harta itu menjadi 4 Pak, Bu. Ada 4. Jadi mari kita lihat di posisi mana diri tak, di kelompok mana. Ya. Rasulullah membagi manusia itu ketika berbicara ilmu dan harta terbagi menjadi 1, 2, 3, 4. Coba lihat di mana kelompok tak kita. Kelompok yang pertama, sebagaimana kata beliau di dalam riwayat Imam Ahmad, kelompok orang yang diberi harta dan diberi ilmu. Ini termasuk kelompok yang beruntung dan kelompok yang terbaik. Kelompok pertama dikasih harta, dikasih juga ilmu. Sehingga harta yang dia miliki dengan ilmu yang dia punya, tidak lari salah ini uang-uangnya. Nah, gunakan untuk kepentingan akhirat dan dunianya. Tidak ada lari salah. Dia tahu, oh ini hartaku tidak abadi. Begitu saya meninggal, status yang mungkin 10 hektar atau 100 hektar tanahku sudah tidak ada lagi atas namaku. Langsung terbagi-bagi. Nanti harta yang sesungguhnya adalah apa yang kita berikan di jalan Allah. Sedekahkan, zakatkan, infakkan. Karena ada ilmunya. Jadi ini hartanya bagus semua peruntukannya. Nah, itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua adalah orang yang dikasih ilmu tetapi tidak dikasih harta. Orang kelompok kedua ini kebaikannya atau keberuntungannya mirip sama kelompok pertama. Karena orang yang berilmu tapi tidak dikasih harta, dia berpikir seandainya ada hartaku, nah saya selesaikan itu pembangunan Masjid Hidayatullah. Contohnya. Karena ada ilmunya, cuma tidak ada hartanya. Ilmu yang dia miliki kan, kalau kita bersedekah untuk masjid, maka Allah akan bangunkan kita rumah di masjid, di surga. Ada ilmunya. Tapi mau bersedekah untuk pembangunan masjid, tetapi tidak ada uangnya. Coba ada uangku, nah itu orang-orang yang putus sekolah dan ada keinginannya untuk sekolah, tapi tidak ada biayanya. Nah saya biayai, saya jadi orang tua asuh.
Ada ilmunya, bahwa ketika kita membiayai orang sekolah, apalagi khususnya sekolah agama, kemudian amalkan ilmunya, ajarkan ilmunya, kita yang biayai mendapatkan pahala yang terus mengalir selama dia mengamalkan dan ajarkan ilmunya. Cuma tidak adanya juangku. Maka kebaikan kelompok kedua, Pak, Bu, itu sama dengan kelompok pertama, cuma tidak mempraktekkannya, Ji. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang dikasih harta sama Allah, tapi tidak dikasih ilmu. Salah gunakan hartanya. Tidak tahu bilang ini pelik harta, ada hisabnya di akhirat. Jadi nada aja, mau mana? Anu dulu, mau main domino, anu dulu, kasih. Tapi yang menang atau lain sebagainya. Judi. Selama bukan judi, tidak masalah. Atau kalau berbicara lagi, andul Pak, mau begadang anak-anak, ada yang sudah kacang dibeli, tapi tidak ada pasangannya. Sarapan. Oh, sarapan ada pasangannya kacang, Pak. Oh, pasar tuh, pasar tuh. Itu atau bilang, dulu, mau ada ayamku, tapi tidak ada modalku. Ayo dulu. Itu kan semua orang punya harta, tetapi tidak ada bimbingan ilmu, sehingga itu hartanya sembarang yang keluarkan. Itu orang yang buruk, karena dia tidak tahu ternyata itu hartanya di akhirat nanti sebenarnya bisa bermanfaat, tapi karena tidak ada ilmunya, sehingga hartanya kemudian dia belanjakan tidak pada semestinya. Kelompok terakhir sebelum kita tutup, orang yang tidak dikasih harta, tidak dikasih Tommy ilmu, atau orang tidak dikasih ilmu, miskin Tommy, tidak dikasih Tommy harta. Orang dia sudah tidak memiliki ilmu, tidak memiliki harta, sehingga karena tidak memiliki ilmu, seandainya saya ada hartaku, saya jadi penyelenggara sabung ayam di situ. Itu karena kalau ada hartanya tapi tidak ada ilmunya. Dan orang yang kelompok keempat ini itu sama buruknya dengan kelompok ketiga, yang seandainya dia memiliki harta, lakukan sama dengan yang lakukan kelompok tiga. Maka coba mari kita evaluasi diri kita, bahwa ternyata pentingnya ilmu, dan kemudian itu yang menjaga harta nanti supaya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlalu lama mak bicara. Sebagai penutup, bahwa sekali lagi identitas tak di hadapan Allah akan terbuka. Ini hati tak lebih condong urusan dunia atau akhirat. Maka jaga nama baik tak di hadapan Tuhan tak. Paham ya? Maksudnya harus minimal seimbang. Kalau paling tidak bisa lebih condong ke akhirat, minta tak apa-apa akhirat. Ya Allah, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada doa yang kita lazimkan itu. Ya Allah, tolong Kak selalu supaya bisa Kak selalu berzikir kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan selalu Kak bisa beribadah dengan baik kepada Engkau. Pernah doa kayak begitu? Yang semuanya akhirat. Atau Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan Kak dengan harta baik dari Engkau, jangan Engkau libatkan saya dalam rizki yang haram. Wagnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan saya bergantung dengan Engkau dan tidak bergantung kepada manusia selain Engkau. Kan itu semuanya akhirat sekali. Maka mari kita senantiasa jaga nama baik tak, harga diri tak di hadapan Allah, khususnya ketika kita berdoa. Kalau manusia mungkin tidak tahu, karena kecil doa tak, malu-malu juga sendiri sebenarnya. Tapi jangan sampai kemudian kita condong banyak urusan tak di dunia, kemudian kita mintakan sama Allah, kemudian kita melupakan urusan tak sama akhirat, padahal akhirat jauh lebih penting. Maka ada rahasia kecil dari saya, Pak. Saya itu kalau berdoa mungkin bisa menjadi inspirasi atau bisa kita sama-sama berpikir. Saya berdoa ketika
yang pertama kali ketika saya berdoa habis sholat, kemudian ketika sudah sholat malam atau waktu-waktu mustajab, yang pertama itu doaku, ya Allah, ampunilah saya. Banyak sekali itu, Allahumma ghafirli, Allahumma ghafirli, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak sekali doa yang muatannya itu minta ampunan sama Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya minta, pasti urutannya itu sebelum nanti yang lain-lain ku minta. Yang kedua, ya Allah, karuniakanlah saya kesehatan. Karena muka bilang, ya Allah kasih tingkat 2 rumahku, tapi kalau sakit-sakit kan nggak bisa tong kita naiki tangga ke lantai 2. Coba langsung sakit lututnya. Itu jadi minta dulu pertama mohon ampun kepada Allah, kemudian yang kedua kesehatan. Nah, urusan lain nanti selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah kalau saya itu meminta kemudahan beribadah. Supaya ketika kemarin kita melaksanakan sholat malam, mudah-mudahan malam ini atau besok malam bisa tongki lakukan berulang lagi. Atau ketika kita melakukan aktivitas, kita kan selalu berdoa, ya Allah mudahkan kak beribadah, itu langsung ketika azan, ketika beraktivitas ada azan langsung condong, singgah deh, nanti ini pekerjaan, bisa nanti sholat dulu. Itu kan kemudahan untuk beribadah. Kemudian yang selanjutnya, ya Allah ampuni kedua orang tuaku, ndak perlu pekantongi. Kemudian selanjutnya nanti, ya Allah berikan saya rezeki yang halal. Nah, baru selanjutnya minta miki. Selanjutnya, saya diantara doaku yang tidak pernah anutong, ya kayak ya Allah jadikanlah saya penulis hebat, pembicara handal, dan pendengar yang setia. Itu tong doaku itu sejak SMA kak. Karena ada orang jago tong bicara, tapi kalau disuruh mendengarkan, susah. Ya, demikian mungkin penyampaian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, pencerahan, dan kita bisa amalkan satu doa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.